Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bola. Saya kasih tahu Bola tumbuhan liar yang bisa dijadikan untuk pupuk kompos Bola, yang banyak tumbuh di kebun atau di pinggiran sawah Bola. Jadi tumbuhan liarnya itu seperti ini Bola. Ini kayak gini Bola. Daunnya seperti ini Bola. Ini kalau dicium baunya itu agak sengir-sengir gitu Bola. Nah itu bisa dijadikan pupuk kompos Bola. Itu fungsinya untuk memperkuat pertumbuhan akar dan batang Bola. Jadi ketika pindah tanam itu sebaiknya menggunakan pupuk kompos dari bahan tanaman liar ini Bola, biar nanti akar dan batangnya tumbuh kuat Bola, untuk merangsang pertumbuhan akar dan memperkuat pertumbuhan batang dan cabang Bola. Itu nanti bahannya tidak hanya ini aja, jadi dicampur dengan batang pohon pisang yang masih muda yang belum berbuah. Nah, kemudian dicacah, dicampur dengan kotoran kambing sama cacahan tumbuhan liar ini Bola. Jadi tumbuhan liar ini banyak sekali Bola, tumbuh di pinggiran sawah kayak gitu Bola. Itu ada banyak sekali Bola. Di mana-mana ada Bola. Jadi di tumbuhan pisangnya itu yang masih muda seperti ini Bola, yang masih belum sempat berbuah kayak gini Bola. Jadi di sini kan ada banyak sekali tumbuhan pisang Bola. Itu salah satunya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos Bola, bahan pupuk kompos Bola. Jadi yang sekiranya itu yang kecil, yang buahnya tidak terlalu bagus, itu bisa dipotong, bisa dijadikan untuk bahan pupuk kompos Bola. Nah seperti ini contohnya. Ini kan pohon pisangnya ada yang besar-besar, terus ini ada yang kecil sendiri ini Bola. Nah, yang kecil sendiri ini bisa dipotong terus dijadikan bahan pupuk kompos Bola. Atau yang roboh itu juga bisa Bola, yang penting belum sempat berbuah Bola. Begitu Bola. Nah ini juga bisa dijadikan bahan pupuk kompos Bola. Jadi bekas pembakaran jerami kayak gini, ini bisa dijadikan bahan pupuk kompos juga Bola. Jadi bisa dicampurkan dengan bahan tumbuhan liar tadi, terus kemudian didiamkan selama 1-2 minggu Bola. Jadi ini sangat bagus juga Bola untuk bahan pupuk komposnya ini. Sisa pembakaran jerami ini Bola. Bahan pembuatan kompos selanjutnya yaitu kotoran kambing Bola. Ini kotoran kambing yang sudah kering. Ini nantinya dicampur dengan bahan pembuatan kompos yang tadi Bola. Jadi setelah bahan-bahan dikumpulkan seperti tumbuhan liar tadi, pohon pisang yang masih muda yang belum sempat berbuah, terus sama sisa pembakaran jerami kalau ada, kalau nggak ada nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Itu nanti dicampur, tumbuhan liarnya dicacah, pohon pisangnya dicacah, kemudian dicampur sama kotoran kambing ini Bola. Terus ketika dicampur jangan lupa diberi air fermentasi. Untuk air fermentasinya itu bisa menggunakan bekas cucian air beras. Ini sudah 1 minggu lebih ini untuk air fermentasinya ini.
untuk air fermentasinya ini itu tidak bau busuk bolo. Jadi ini baunya itu mirip seperti baunya tua atau legen itu loh bolo. Minuman legen, minuman tua. Nah, baunya itu mirip seperti itu bolo. Oh ya, sama satu lagi bolo, untuk cairan fermentasi ini itu saya tambahkan 1 butir telur bolo. Jadi bahannya itu air bekas cucian beras, kemudian bawang merah yang dihaluskan, kunyit yang dihaluskan, micin atau miwon 1 sendok ya, terus telur 1 butir, kemudian dimasukkan ke air bekas cucian beras tadi, diaduk rata, terus didiamkan selama beberapa hari. Ini lamanya sudah 1 mingguan lebih, hampir 2 minggu ini sudah menjadi air fermentasi. Nah, ini nantinya dibuat campuran untuk membuat pupuk kompos bola. Jadi bahan-bahan tadi seperti tumbuhan liar tadi, pohon pisang yang masih muda yang belum sempat berbuah, sama kotoran kambing, terus sisa pembakaran jerami kalau ada, kalau nggak ada nggak usah pakai sisa pembakaran jerami, nggak apa-apa. Terus dikasih air fermentasi ini bolo. Kenapa untuk bahan pohon pisangnya itu harus pakai pohon pisang yang masih muda, yang belum sempat berbuah? Jadi begini bolo, kenapa harus pakai pohon pisang yang masih muda? Kenapa tidak pakai pohon pisang yang sudah dipanen itu, yang sudah sempat berbuah itu? Kenapa? Karena kalau kita pakai pohon pisang bekas panenan itu, yang sudah dipanen itu, yang sudah sempat berbuah itu nutrisi, kandungan nutrisi yang ada di pohon pisangnya itu sedikit bolo, karena sudah berpindah ke buah pisangnya. Jadi kita manfaatkan saja pohon pisang yang masih muda, yang belum sempat berbuah. Nah, itu kandungan nutrisi yang ada di pohon pisangnya itu masih utuh bolo. Jadi masih belum digunakan atau masih belum berpindah ke buah pisangnya. Jadi lebih baik pakai pohon pisang yang masih muda, yang belum sempat berbuah. Itu nutrisi, kandungan nutrisi yang ada di dalam pohon pisangnya itu masih cukup banyak bolo, dibandingkan kalau kita pakai pohon pisang bekas yang sudah dipanen itu bolo, yang sudah sempat berbuah, terus buahnya diambil kemudian ditebang pohonnya itu bolo. Soalnya kan pohon pisang itu kan sekali berbuah langsung ditebang kan bolo. Nah, itu usaha jangan pakai pohon pisang bekas panenannya itu bolo. Itu kandungan nutrisi yang ada di dalam buahnya itu sedikit bolo, jadi nggak utuh bolo. Oke, itu bolo. Oke bolo, jadi itu bahan-bahan pembuatan kompos dari saya. Untuk cara pembuatannya saya upload di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Kita lanjut ke proses pembuatannya di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.